kita hari ini akan melakukan wawancara dengan pembahasan yang menurut saya sangat penting, karena kita akan membahas tentang hubungan konstitusi dengan Pancasila. Tentunya saya tidak sendiri, saya ada narasumber, jadi langsung saja kita sambut narasumber kita. Oke teman-teman, kita sudah bersama narasumbernya di sini dengan Bapak Arif. Mungkin kita langsung masuk saja ke wawancaranya. Kita akan membahas dengan tema hubungan konstitusi dengan Pancasila. Langsung saja kita mulai, Pak. Baik. Yang pertama ingin saya tanyakan, Ya. yaitu ketika Pancasila disebut sebagai norma dasar negara yang tertinggi atau stat fundamental norms, apa konsekuensi langsungnya jika peraturan hukum atau bahkan kebijakan di dalam negara ini yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila tersebut? Baik. Peraturan atau kebijakan yang tidak sesuai dengan Pancasila tidak sah secara filosofis, karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di negara kita. Maka segala aturan, kebijakan, bahkan praktek penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti persatuan, keadilan, sosial, kemanusiaan. Dan jika aturan tersebut tidak sesuai dengan dasar negara, maka harus dikaji ulang melalui sistem konstitusional, begitu. Lalu kita sering mendengar bahwasanya UUD 1945 sebagai living constitution. Tapi dalam kondisi sosial yang terus berubah, bagaimana memastikan bahwa perubahan itu tetap dalam kontrol nilai-nilai Pancasila, bukan tekanan politik sosial? Baik. Pengendali utama tetap nilai-nilai dasar Pancasila. Perubahan konstitusi boleh mengikuti perubahan zaman, tetapi nilai dasar seperti demokrasi, hak asasi manusia, keadilan sosial adalah batas norma yang tidak bisa kita lewati. Sejarah perubahan konstitusi kita mulai dari Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang Dasar sementara 1950, dan 4 kali amandemen selalu berupaya untuk menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman utama, gitu. Lalu seberapa kuat nilai sosial masyarakat untuk mempengaruhi isi konstitusi ini? Apakah nilai sosial dapat membentuk norma hukum atau tetap harus difilter oleh nilai-nilai Pancasila? Baiklah. Memang nilai-nilai dasar masyarakat itu mempengaruhi pembentukan konstitusi, karena konstitusi harus mencerminkan jati diri bangsa. Namun demikian, nilai-nilai sosial masyarakat harus disaring oleh nilai dasar Pancasila. Dengan begitu, nilai sosial yang memenuhi nilai dasar Pancasila seperti kemanusiaan, keadilan sosial, dan persatuanlah yang bisa masuk ke sistem hukum, gitu. Nah, jika kita bandingkan dengan negara hukum liberal barat, apa kelemahan utama yang dapat ditimbulkan bila Indonesia mengadopsi pendekatan tersebut tanpa ada landasan nilai-nilai Pancasila? Baik. Kelemahan dari negara hukum liberal adalah hilangnya dimensi kemanusiaan dan keadilan sosial. Negara hukum liberal mengutamakan kepastian hukum dan kepentingan individu. Sementara Indonesia dibangun atas dasar kekeluargaan dan kesejahteraan bersama. Tanpa Pancasila, hukum menjadi kering dan tidak mencerminkan realitas sosial bangsa Indonesia. Seperti itu. Baik, kita menyinggung sedikit soal keberadaan hukum adat. Yang kita tahu, konstitusi mengakui keberadaan hukum adat. Tapi bagaimana kita memastikan bahwa keberagaman adat tidak berbenturan dengan prinsip negara hukum Pancasila? Baiklah, hukum adat peraturannya sudah jelas sekali. Hukum adat diakui selama hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan persatuan Indonesia. Disinilah fungsi dari Pancasila memastikan bahwa nilai lokal tetap dihormati, namun tetap dalam kerangka negara kesatuan. Demikian.
Baik, mungkin cukup wawancara kali ini Pak. Terima kasih untuk wejangannya, terima kasih untuk wawasannya. Semoga dengan wawancara hari ini kita bisa memberikan banyak pelajaran untuk mereka yang menonton, dan penyampaian materi yang bagus juga untuk Bapak. Jadi terima kasih, dan buat kalian ditunggu next video teman-teman. Bye bye.